Halo sahabat pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya, Rizaldo. Dan saya Thalia. Hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia. Yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Dan inilah Apa kabar pemasyarakatan? Berita pertama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga, beserta jajaran melakukan rapat kerja dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya, pada agenda rapat ini, DPD RI menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai era baru dalam pemasyarakatan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga bersama jajaran mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rapat kerja dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Rapat kerja ini secara khusus membahas pengawasan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan layanan dan pemberian hak dasar bagi warga binaan. Selain itu, Komite 1 DPD RI juga menyampaikan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat mempertimbangkan pembangunan fasilitas baru untuk menangani permasalahan overkapasitas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Reinhard menegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus berupaya mengatasi tantangan demi mewujudkan dan mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan sesuai dengan amanat undang-undang. Berita selanjutnya, dalam rangka meningkatkan upaya keadilan restoratif, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif, Pujo Harinto, meresmikan langsung Geria Abipraya wilayah Kalimantan Tengah. Peresmian Geria Abipraya ini didukung penuh oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan wilayah Kalimantan Tengah. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Ditjenpas Pujo Harinto menghadiri rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya wilayah Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Balai Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmaslipas. Dalam kesempatan tersebut, Pujo Harinto mengatakan pembentukan layanan Geria Abipraya bertujuan sebagai wadah kolaborasi melalui peran dan fungsinya masing-masing untuk meraih keberhasilan pembangunan hukum di Indonesia melalui penyelenggaraan bidang pemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Geria Abipraya merupakan program kerja terintegrasi dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan, serta menjadi sarana pelaksanaan keadilan restoratif, meningkatkan kualitas pembimbingan kepribadian dan kemandirian, hingga menurunkan angka residivisme melalui peningkatan kesejahteraan klien. Pendirian Geria Abipraya wilayah Kalimantan Tengah diharapkan dapat menyiapkan program pelatihan hingga pengembangan diri lainnya sebagai upaya pemulihan dan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan yang telah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Setiawan dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Luar biasa dari pembentukan rumah singgah Geria Abipraya wilayah Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan semua stakeholder dapat bersinergi membentuk sesuatu yang menjadi lebih baik. Jadi tidak ada lagi tanggapan dari masyarakat yang bersifat miring terkait dengan warga yang sudah keluar dari lapas. Harapannya mudah-mudahan semua stakeholder bisa bersinergi menjadi satu. Kita sama-sama bisa memajukan dari Geria Abipraya Palangkaraya, terutama untuk di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga bisa menjadi patokan untuk Geria Abipraya yang lain. Pada hari ini kita bersama-sama rapat koordinasi ya dalam rangka pembentukan Geria Abipraya yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkumham dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Pembentukan Geria Abipraya ini mempunyai tujuan mulia, di mana ini salah satu antisipasi kita untuk menghadapi atau mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan diimplementasikan mulai diberlakukan di tanggal 1 Januari 2026 ya. Dalam konteks Geria Abipraya, tujuannya adalah semacam prinsip restoratif justice ya, untuk
tujuannya untuk memberikan semacam pelayanan hukum sebelum nanti ada keputusan, apakah itu keputusannya mungkin kalau tindakannya ringan, ya kita cukup dengan pidana alternatif ya. Pidana alternatif tidak mesti penjara. Pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik hal ini dan mengapresiasi karena pastinya akan banyak nantinya kebutuhan kita berkaitan dengan ini ya. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan Center for Detention Studies menggelar pelatihan deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan mental narapidana terorisme di Nusa Kambangan. Ya, pada kegiatan ini, petugas diberikan pengetahuan mengenai psikologi dan kejiwaan napiter, serta langkah-langkah melaksanakan kegawat daruratan psikiatri. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar pelatihan bertajuk Deteksi Dini Masalah dan Gangguan Kejiwaan Narapidana Terorisme di Aula Wismasari, Nusa Kambangan. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama antara Ditjenpas dengan Center for Detention Studies dan didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice PAS 2. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Kelompok Kerja Perawatan Kesehatan Lanjutan Muhammad Kamal mewakili Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi menyampaikan pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan petugas. Oleh karena itu, pelatihan ini bukan hanya melibatkan petugas kesehatan, tetapi juga wali pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan untuk bersinergi bersama. Pelatihan diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh dalam proses screening, asesmen, dan identifikasi kepada narapidana terorisme, sehingga petugas dapat memetakan program pembinaan serta pembimbingan yang tepat dan berkesinambungan. Selain pembahasan modul melalui metode focus group discussion, pelatihan ini juga diisi dengan diskusi, simulasi, dan praktik langsung di lapangan. Selain itu, terdapat pendalaman materi oleh Dr. Natalia Widiasi selaku Kepala Divisi Psikiatri Forensik dari Fakultas Kedokteran UI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berita selanjutnya datang dari Bali. Sebanyak 25 kg vanili berhasil dipanen pada panen perdana warga binaan Lapas Narkotika Bangli. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramela Yunidar Pasaribu, turut hadir dalam kegiatan panen tersebut. Ia menyebutkan panen perdana ini adalah bentuk keberhasilan pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Bangli. Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli melaksanakan panen perdana hasil budidaya vanili sebagai salah satu program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kegiatan panen ini diapresiasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramela Yudinar Pasaribu, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Pramela menyebut vanili jarang dibudidayakan di luar sehingga budidaya tanaman tersebut menjadi ilmu pengetahuan baru dan merupakan peluang bagi warga binaan untuk dapat dikembangkan setelah bebas nanti. Budidaya vanili di Lapas Narkotika Bangli juga diharapkan dapat menjadi program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi warga binaan yang tengah menjalani masa pidana sehingga memiliki kemampuan baru sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat. Hasil panen budidaya vanili perdana di Lapas Narkotika Bangli mencapai 25 kg dan akan masuk ke dalam proses pengeringan. Setelah pengeringan, vanili akan siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan nilai ekonomi yang berdaya saing, budidaya vanili diharapkan dapat semakin berkembang sehingga hasil panen ke depan akan semakin meningkat dan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan warga binaan. Salah satu kegiatan kerja yang harus ditingkatkan adalah bagaimana mereka di sini melakukan seluruh proses kehidupannya selama pembinaan di pemasyarakatan ini untuk bisa mereka melakukan kegiatan kerja yang dipandu oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lapas Bangli ini. Untuk tadi teman-teman juga melihat bagaimana kita melihat budidaya pertanian seperti kita tadi memanen ya vanila, yang tentunya vanila ini sangat bermanfaat sekali apabila nanti akan menjadikan hasil budidaya yang bisa menjadikan komoditi yang artinya bisa disetorkan sebagai PNBP dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berita terakhir, dalam upaya memupuk kerukunan umat melalui moderasi beragama, Rutan Cipinang rutin melaksanakan pembinaan kepribadian untuk warga binaan.
Pembinaan kepribadian diberikan dalam bentuk kegiatan pondok pesantren dan ibadah kesaksian warga binaan beragama Kristen. Rutan Kelas 1 Cipinang memiliki program pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui kesadaran beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Salah satunya melalui Pondok Pesantren Darul At-Taubah Rutan Cipinang. Warga binaan dapat mengikuti program santri yang akan meningkatkan religiusitas dan mempelajari ilmu agama Islam. Warga binaan pun akan menjalani ujian tulis, lisan, dan praktik di akhir program sebagai bentuk evaluasi atas pemahaman dari program yang telah dipelajari. Selain itu, Rutan Kelas 1 Cipinang turut mengundang Ari Wibowo dalam ibadah kesaksian untuk menguatkan dan memberikan motivasi bagi warga binaan beragama Kristen. Ari Wibowo berharap kehadirannya dalam kesaksian di Rutan Kelas 1 Cipinang dapat membantu program pembinaan kepribadian sehingga warga binaan dapat berubah dan terus memperbaiki dirinya ke arah lebih baik. Secara umum, program pembinaan kepribadian merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang dapat berbentuk kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, deradikalisasi maupun program lainnya sebagai upaya mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Ya, saya melihat ketika saya masuk ke Rutan Cipinang ini, saya lumayan kaget. Saya melihat banyak aktivitas yang dijalankan oleh mereka. Ada yang main bola, ada yang main basket, ada yang lagi main band. 10 tahun yang lalu saya kesini juga untuk pelayanan. Saya melihat ini sudah kemajuannya sudah sangat pesat, dan saya mendukung program WBK Wilayah Bebas Korupsi. Semoga itu bisa diterapkan dan menjadikan semuanya lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih damai dalam hati maupun di tengah-tengah kegiatan di sini. Sahabat pemasyarakatan, sebelum mengakhiri episode kali ini, mari kita saksikan bersama penampilan musik yang berjudul Sesal, karya warga binaan Lapas Narkotika Cirebon. Ikuti update perkembangan seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan. Saya, Rizaldo. Dan saya, Thalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Kasihmu sejak kau pergi dariku, karena semua salahku. Terlalu banyak cinta yang membuatmu kecewa, tenggelam dalam asa, tak punya rasa iba. Terlalu banyak dusta yang membuatmu kecewa, hingga kau tak kuasa menahan semua luka. Belajar dari pengalaman. Terima kasih Tuhan atas cobaan yang Kau berikan.
Terima kasih Tuhan atas takdir yang Kau tentukan. Hanya waktu saja yang dapat menentukan. Hanya waktu saja yang dapat menentukan. Sejak Kau pergi dariku, karena semua salahku. Yang membuatmu kecewa hingga kau tak kuasa menahan semua luka. Tenggelam dalam masa tak punya rasa iba hingga kau tak kuasa menahan semua luka. Terlalu banyak cinta membuatku kecewa. Terlalu banyak dusta membuatku kecewa. Tenggelam dalam masa tak punya rasa iba hingga kau tak kuasa menahan semua luka. Kau tak kuasa menahan semua luka.